Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang penggunaan Kawanda. Baiklah, saya langsung share PPT sedikit tentang Kawanda. Jadi yang akan saya sampaikan hanya beberapa halaman saja tentang pemanfaatan Kawanda ini. Baiklah, apa sebenarnya Kawanda ini? Jadi di era sekarang saya yakin semua orang, terutama sivitas akademika, dosen, mahasiswa maupun tendik, semua memerlukan apa yang disebut dengan file. File adalah sebuah berkas digital yang tentu membutuhkan penyimpan. Mungkin penyimpan konvensional adalah bisa berupa flash disk, bisa berupa hard disk di komputernya masing-masing, atau ini. Maka Kawanda itu merupakan nama dari sebuah fasilitas yang disediakan oleh UNED, dalam hal ini PTTI. Itu fasilitas untuk menyimpan file, menyimpan data digital atau file, di mana penyimpanannya disebut dengan cloud storage, jadi sebuah penyimpan online, ya, penyimpan online yang disimpannya di server yang ada di PTTI UNED. Sebagai sebuah storage, ya, tentu banyak manfaat yang pertama terkait dengan penyimpan, namanya juga storage, ya, bank penyimpan ini. Nah, tentu setiap warga UNED diberi coupling di cloud storage tersebut oleh PTTI saja. Dan untuk masuk ke couplingannya, karena ini sistem digital, tentu setiap pengguna nanti akan masuk menggunakan akun, tentu saja. Saya kira tahu semua Bapak Ibu. Jadi akun SSO yang terintegrasi dengan Sister. Seperti kita ketahui di UNED sendiri ada sistem informasi yang disebut dengan Sister, dengan beberapa aplikasi yang banyak sekali, dan kita tahu bersama betapa bergunanya Sister ini bagi masyarakat UNED tentu saja. Nah, kapasitas yang diberikan ke setiap user itu sekitar 20 GB per user atau gigabyte per user. Nah, tentu ini bisa memuat cukup banyak Bapak Ibu file yang bisa kita simpan di sana, gitu ya. Nah, Kawanda sendiri itu ada hanya nama saja yang diberikan oleh UPTTI terhadap aplikasi ini. Ini bisa dibuka dengan menggunakan web dari manapun selama ada akses internet, menggunakan laptop atau menggunakan mobile phone, Android, atau yang lain, yang penting bisa browsing internet, ya, ada browsernya, gitu ya. Bisa pakai Mozilla, bisa pakai Chrome atau yang lain. Itu aslinya aplikasi ini namanya Nextcloud, ya, Nextcloud. Oke, saya lanjutkan fitur-fitur penting yang ada di Kawanda ini. Ya, dia bisa menyimpan file, semua jenis file yang ini bisa disimpan, dan ukurannya itu sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Kemudian memungkinkan kita untuk mengelola folder-folder, karena penyimpan tentu harus dikategorikan menjadi folder-folder. Seperti Bapak Ibu kalau menangani
flash disk kan tentu membuat folder-folder itu untuk mengelompokkan ya tipe file atau sesuai dengan kebutuhan gitu ya, untuk urusan kantor, untuk urusan pribadi, atau urusan hanya isinya foto, ada isinya video atau dokumen yang lain, bisa kita kelompokkan sesuai dengan kebutuhan, maka nanti kita bisa membuat folder-folder itu. Dan yang penting lagi adalah fasilitas ini, berbagi ini ya, sharing file ya. Di sharing file itu termasuk foldernya itu bisa kita lakukan di fasilitas ini. Ini yang menjadi penting untuk kita untuk pekerjaan kantor ya. Mungkin kita ingin mengirimkan laporan untuk diperiksa oleh atasan atau ke kolega kita, maka kita bisa melakukan file sharing ini, atau bahkan foldernya pun bisa kita share. Kemudian juga yang penting ada fasilitas online office ya, online office. Di situ ada Word, Excel maupun PowerPoint yang bisa jalan di browser itu, di browser. Jadi misalnya komputer kita tidak punya program atau tidak punya aplikasi Word, Excel, PowerPoint, maka dengan mengakses web dari Kawanda ini kita bisa menjalankan Office online ini, terutama 3 yang penting ini, Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan Office online ini, kita bisa berkolaborasi terhadap sebuah dokumen. Jadi mengedit bersama dalam waktu yang bersamaan atau waktu yang berlainan. Artinya kalau kita punya sebuah dokumen ingin kita kerjakan bersama-sama atau semua bisa pada tim gitu ya, tim yang harus bertanggung jawab untuk penyusunan dokumen tersebut, maka seluruh anggota tim itu bisa diberi hak untuk melakukan edit di situ. Ya, kita bisa melakukan bersama atau waktu yang berlainan. Yang penting dokumen itu bisa diakses secara bersama-sama gitu. Bahkan yang satu bisa menghapus yang lain gitu. Jadi ini dihindari ya. Jadi kolaborasi bukan berarti kan yang berkolaborasi harus kerjasama yang baik. Jangan sampai yang satu sudah membuat naskah agak panjang, itu yang satu delete aja. Betul. Oke, selanjutnya terkait dengan penggunaan suatu file, misalnya kalau kita ingin berbagi file, maka kita bisa membagi itu ke sebuah grup pengguna ya, grup pengguna. Maka nanti kita akan bisa menggunakan fasilitas namanya Circle itu yang ada di Kawanda ini. Kita misalnya ingin membagi file atau mengedarkan file ke seluruh dosen FTP, misalkan Fakultas Teknologi Pertanian misalnya, maka kita bisa membuat sebuah grup yang isinya dosen FTP, sehingga nanti ketika kita ingin mengirim ke dosen tersebut, ke seluruh dosen itu kita tinggal ngeklik nama circle-nya itu, di mana seluruh anggotanya akan menerima kiriman atau sharingan dari data atau file tersebut. Dan ada satu lagi fasilitas yang berguna untuk kita pakai adalah untuk form atau survei atau kuesioner online. Jadi untuk yang kuesioner ini kita bisa membuat dan bisa kita publish buku kuesionernya, sehingga nanti yang punya publish itu artinya kita beri linknya itu ke calon pengisi yang isi survei ini, yang isi form itu, dengan melalui misalnya sosial media, bisa kita share di WA atau di Telegram, sehingga orang yang punya link ini ngeklik langsung mengisi itu, dan kita bisa melihat hasil survei ini. Ini yang bisa melihat adalah yang membuat survei itu.
Itu kira-kira fitur yang ada, dari masih banyak lagi, cuma yang menurut saya yang penting untuk keperluan ini dalam pelatihan ini cukup ini Kang B nanti yang akan kita berikan. Nah, lalu apa manfaat dan fungsi dari Kawanda ini? Nah, untuk personal, untuk pribadi tentu kita bisa memanfaatkan sebagai penyimpan data pribadi kita misalnya ya. Karena Kawanda ini hanya kita saja yang punya akun yang bisa membuka datanya ya, sesuai dengan yang menyimpan. Kemudian kita bisa melakukan sharing data, ya, tadi salah satu fiturnya, atau sharing dokumen atau sharing file ke kolega kita, baik perorangan maupun ke banyak orang. Dan kalau untuk kantor atau institusi, ini memungkinkan melakukan kolaborasi penyusunan dokumen tadi, kemudian pengarsipan dokumen, kemudian akses terhadap dokumen secara hierarkis, ya, sehingga misalnya kalau pucuk pimpinan itu bisa mengakses semua folder yang ada, misalkan bisa dibuat gitu strukturnya, kemudian nanti folder-folder itu akan berisi, misalnya ada subfolder yang berbagian-bagian gitu, maka orang yang ada di bagian itu saja yang bisa mengakses di bagian itu, sedangkan atasannya bisa mengakses ke seluruh bagian itu kurang lebih. Lalu bagaimana cara membuka fasilitas Kawanda itu? Jadi Kawanda itu sudah terintegrasi di Sister, maka ketika kita membuka Sister, Bapak Ibu akan bisa langsung ada menu klik link ke Kawanda, diklik saja akan masuk ke Kawanda, atau bisa langsung diketik saja di browser dengan alamat http kawanda.unet.ac.id. Kalau melalui Sister ya pakai Sister ini. Baik, itu mungkin pendahuluan atau pengantar untuk kita mengenal Kawanda kurang lebih. Selanjutnya di tutorial berikutnya saya akan berikan tentang bagaimana kita mengakses Kawanda itu. Sementara demikian dulu, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.